Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Langkah kaki Dian menyusuri trotoar pagi yang masih basah oleh sisa hujan semalam. Sepatunya yang sederhana, sedikit usang namun tetap bersih, melangkah mantap menuju halte bus di ujung jalan. Seperti biasa, perempuan itu mengenakan pakaian kerja rapi tapi sederhana, blus biru muda, celana kain hitam, dan tas selempang kecil yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Wajahnya tenang, matanya teduh, rambut hitamnya diikat rapi ke belakang. Tak banyak yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Sebagian besar rekan kerjanya menganggapnya hanya pegawai biasa, staf administrasi yang selalu datang tepat waktu, pulang terakhir, dan jarang terlibat dalam gosip kantor. Di dalam bus, Dian berdiri meski ada bangku kosong. Ia lebih suka berdiri dan memandangi jalanan yang ramai. Pikirannya sering melayang jauh saat bus melewati gedung-gedung tinggi, termasuk satu gedung yang sangat ia kenal, PT Graha Mitra Utama, perusahaan besar milik ayahnya yang ia pilih untuk masuki dari posisi terbawah, tanpa menggunakan nama belakangnya. Ia bukan tipe wanita yang suka bergantung pada harta orang tua. Sejak kuliah, Dian memilih tinggal sendiri, menyewa kos kecil di pinggiran kota, dan menghidupi diri dengan kerja paruh waktu. Meski sang ayah sering memintanya kembali ke rumah besar mereka, Dian menolak dengan alasan ingin belajar mandiri. Sang ayah, meski berat, akhirnya mengizinkan. Setiap pagi, Dian bangun pukul 5, menyiapkan sarapan sendiri, menyapu kamar, dan berangkat kerja tanpa sopir atau kendaraan pribadi. Ia percaya, hidup harus dijalani dari bawah agar tidak lupa caranya bersyukur. Sampai di kantor, Dian langsung menuju meja kerjanya di lantai 3. Ia menyapa satpam, resepsionis, dan bahkan cleaning service dengan senyum ramah. "Pagi, Pak Darto," sapa Dian saat melewati pria tua berseragam biru tua yang sedang mengepel lantai. "Pagi, Mbak Dian." "Wah, seperti biasa ya, datang paling pagi," balas Pak Darto dengan senyum lebar. Dian hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Ia lalu duduk di meja kerjanya, menyalakan komputer, dan mulai mengecek laporan-laporan keuangan yang kemarin belum selesai ia susun. Rekan-rekan kerjanya mulai berdatangan. Sebagian menyapa Dian, sebagian lainnya hanya melirik sekilas. Dian bukan sosok yang mencolok, ia tidak suka dandan berlebihan, tidak ikut nongkrong saat jam istirahat, dan sering menolak ajakan makan siang bersama. Bukan karena sombong, tapi karena ia tahu, terlalu terbuka akan membuat banyak orang bertanya-tanya tentang hidupnya. Dian tahu, di antara para pegawai itu, banyak yang suka membicarakan status sosial. Ada yang suka pamer tas mahal, ada yang bangga dengan mobil baru cicilan bank, dan ada juga yang menjilat atasan demi promosi jabatan. Dian tidak tertarik. Ia hanya ingin bekerja, memberikan kontribusi terbaik, dan pulang dengan tenang. Sekitar pukul 10 pagi, manajer keuangan, Bu Lucy, memanggil Dian ke ruangannya. Wanita paruhbaya itu dikenal perfeksionis, tapi diam-diam mengagumi kerja keras Dian. "Dian, kamu kerjakan ini ya?" ujar Bu Lucy sambil menyerahkan map tebal berisi laporan audit. "Ini urgent. Harus selesai besok pagi." "Bisa." Dian mengangguk. "Bisa, Bu. Saya mulai dari sekarang." Bu Lucy tersenyum tipis. "Saya percaya kamu bisa." Kembali ke meja, Dian membuka map itu dan mulai membaca satu persatu lembar dokumen. Konsentrasinya penuh, jarinya cepat mengetik di keyboard. Ia bahkan tidak memperhatikan bahwa jam makan siang telah lewat. Saat sore menjelang, sebagian besar karyawan mulai bersiap pulang. Beberapa bersenda gurau, beberapa lainnya sudah mengganti pakaian dengan baju santai. Dian masih sibuk di depan komputer, mata fokus menatap layar. Seorang rekan kerja, Wina, menghampiri sambil membawa 2 kotak nasi. "Dian, kamu belum makan ya? Ini aku beliin nasi Padang. Yuk makan bareng." Dian menoleh dan tersenyum. "Wah, makasih ya. Aku jadi nggak sempat keluar tadi." Wina duduk di sampingnya, membuka kotak nasi. "Aku kadang heran sama kamu. Kamu kerja kayak nggak ada capeknya. Gajimu sama kayak kita, tapi kamu kerja kayak manajer." Dian tertawa kecil. "Aku cuma nggak bisa santai kalau kerjaan belum kelar." Wina memandangnya dengan rasa ingin tahu.
Kamu sebenarnya tinggal di mana sih? Naik kendaraan umum terus? Katanya kamu lulusan luar negeri. Dian tersenyum samar. Dulu kuliah di luar karena dapat beasiswa, bukan karena orang tua kaya. Aku tinggal di kos dekat stasiun. Wina mengangguk-angguk, meski sebenarnya masih merasa ada yang aneh dari jawaban Dian. Tapi ia tidak mengejar. Ya udah, makan yuk. Nanti sakit loh. Malam itu, Dian pulang ke kosan yang mungil namun rapi. Ia membuka pintu pelan, menyapa ibu kos, dan langsung masuk kamar. Di dinding tergantung satu foto. Dirinya bersama pria parubaya berjas hitam, ayahnya. Foto itu ia sembunyikan di balik lemari. Hanya sesekali dilihat ketika rindu. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari ayahnya. Nak, kapan pulang ke rumah? Ibu juga kangen. Kamu sehat? Dian tersenyum, membalas dengan singkat. Aku sehat. Yah, minggu depan aku coba pulang ya. Ia lalu mematikan lampu dan berbaring, menatap langit-langit kamar. Hari panjang telah berakhir. Ia bersyukur bisa melalui semuanya dengan tenang. Esok, hari baru menantinya, dengan semangat yang sama, dan rahasia besar yang tetap ia jaga dalam-dalam. Pagi itu, suasana kantor masih sepi saat Dian tiba. Ia duduk di tempatnya seperti biasa, membuka laptop, dan memeriksa berkas-berkas yang belum terselesaikan. Namun, pikirannya tak benar-benar fokus. Ada sesuatu yang membebani pikirannya sejak semalam. Sesuatu dari masa lalu. Seseorang. Benny. Nama itu seperti luka lama yang kadang tiba-tiba mengangat tanpa alasan. Padahal ia sudah berusaha menutup rapat-rapat semua ingatan tentang pria itu. Tapi kenangan memang makhluk paling bandel. Tak pernah bisa benar-benar diusir. Mereka pertama kali bertemu 5 tahun lalu. Di sebuah kafe kecil di pusat kota. Saat itu Dian masih bekerja di sebuah kantor akuntan publik sebagai auditor junior. Benny datang sebagai klien, membawa berkas perusahaan kecil tempatnya bekerja. Pembawaannya santai, murah senyum, dan punya cara bicara yang membuat siapapun mudah luluh. Dian yang waktu itu masih terlalu lugu, tak butuh waktu lama untuk jatuh hati. Hubungan mereka berjalan cepat. Hanya butuh 6 bulan sampai Benny mengajaknya menikah. Dian, yang tak pernah menyangka akan dilamar secepat itu, sempat ragu. Tapi Benny membuatnya yakin. Pria itu berjanji akan membangun rumah tangga yang sederhana namun bahagia. Janji yang dulu terasa manis, kini terdengar seperti ironi. Dian tidak pernah mengungkap siapa dirinya sebenarnya. Benny mengenalnya sebagai perempuan pekerja keras dari keluarga biasa. Dan itu memang yang ia inginkan. Ia ingin dicintai karena dirinya, bukan karena harta atau status sosial keluarganya. Maka saat Benny mengajaknya menikah dengan sederhana di KUA, Dian menyetujui tanpa ragu. Ia tidak ingin membuat keributan pada keluarganya, apalagi memaksa ayahnya yang keras untuk menerima keputusan mendadak itu. Mereka tinggal di kontrakan kecil di pinggir kota. Awalnya semuanya terasa indah. Benny selalu pulang tepat waktu, membawakan makanan kesukaan Dian, sering memeluk dan membisikkan kata-kata sayang. Dian merasa cukup, bahkan terlalu cukup. Namun, tak butuh waktu lama sampai Benny mulai berubah. Setelah 6 bulan pernikahan, Benny mulai memperlihatkan wajah aslinya. Ia sering mengeluh tentang penghasilannya yang tidak seberapa, membandingkan hidup mereka dengan pasangan lain yang punya mobil, rumah, dan tabungan. Ia mulai menyalahkan Dian karena tidak berasal dari keluarga kaya. Kamu nggak pernah mikir ya, gimana rasanya jadi laki-laki yang cuma bisa ngasih istri nasi dan telur tiap hari? Ucap Benny suatu malam dengan nada tinggi, setelah melihat postingan temannya yang baru saja liburan ke Bali bersama istrinya. Dian hanya terdiam. Ia ingin menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Bahwa ia bisa saja membeli mobil mewah esok pagi kalau mau. Tapi lidahnya keluh. Ia tahu, jika kebenaran itu keluar, maka cinta yang mereka miliki takkan pernah murni lagi. Semakin hari, Benny makin egois. Ia mulai sering pulang larut, menghindari Dian, bahkan beberapa kali menginap di luar tanpa kabar. Dian tetap sabar, tetap masak, tetap menyetrika bajunya, dan tetap berkata lembut. Ia yakin, ini hanya fase. Tapi hatinya mulai lelah. Puncaknya terjadi setahun setelah pernikahan mereka. Benny tiba-tiba pulang dengan wajah kusut dan mata merah. Ia duduk di kursi, membuka kemeja,
dan melemparkannya ke lantai. Aku capek, Dian. Capek miskin terus. Capek jadi nggak dihargai. Kamu nggak ngerti kan rasanya jadi suami tapi berasa babu. Benny, aku ngerti kamu lelah. Tapi kita bisa lewatin ini bareng. Bareng? Kamu aja nggak pernah bantu aku. Gaji kamu kecil. Mana mungkin kita bisa maju kalau begini terus? Dian terdiam. Untuk pertama kalinya, hatinya remuk. Bukan karena ucapan kasar Benny. Tapi karena ia sadar, pria itu bukan mencintai dirinya, tapi mencintai apa yang tidak pernah ia punya. Sejak saat itu, Benny berubah drastis. Ia mulai kasar, mulai memaki-maki, bahkan melempar barang saat emosi. Suatu malam, ia pulang dalam keadaan mabuk dan membanting pintu kamar. Dian hanya bisa menangis pelan di balik selimut, menggigit bantal agar tangisnya tak terdengar. 3 bulan kemudian, Benny menghilang. Tanpa kabar, tanpa pesan. Dian mencarinya ke tempat kerja, ke kos temannya, bahkan ke rumah orang tuanya yang ia tahu alamatnya dari dokumen. Tapi nihil. Beberapa minggu setelah itu, ia menerima surat cerai. Tanpa penjelasan. Tanpa ucapan maaf. Hanya kertas dan tanda tangan dingin dari pengadilan. Dian tidak menangis. Ia hanya memandangi surat itu selama berjam-jam. Dunia terasa kosong. Ayahnya akhirnya tahu semuanya. Ia datang ke kos Dian malam itu. Wajahnya marah dan kecewa. Tapi juga penuh rasa sayang. Kenapa kamu nggak bilang? Nak, kenapa kamu pilih hidup seperti ini? Dian menunduk. Air matanya jatuh. Aku cuma pengen dicintai karena aku. Yah, bukan karena harta. Ayahnya menghela napas panjang. Ia duduk di samping Dian, memeluknya erat. Mulai sekarang, kamu nggak perlu sembunyi lagi. Kalau kamu mau kerja, kerja. Tapi jangan lupa siapa dirimu. Malam itu, Dian merasa seperti pulang. Untuk pertama kalinya, ia menangis di pelukan ayahnya setelah sekian lama menahan semuanya sendiri. Sejak saat itu, ia pindah kerja ke PT Graha Mitra Utama, perusahaan milik ayahnya. Tapi ia bersikeras masuk sebagai staf biasa. Ayahnya mengizinkan, dengan satu syarat, jangan pernah lagi menyembunyikan rasa sakit. Ia tak lagi tinggal di kontrakan, tapi memilih kos yang lebih aman. Hidupnya perlahan membaik. Tapi bekas luka itu tetap ada. Luka bernama Benny. Dan kini, kabar tentang Benny kembali hadir. Dari bisik-bisik rekan kerja. Dari cerita security. Katanya, ada manajer baru yang akan pindah dari cabang Surabaya. Namanya Benny. Dian membeku saat mendengarnya. Nama yang tak ingin lagi ia dengar, kini akan kembali menyesakan ruang yang sudah ia bangun dengan susah payah. Apakah ini hanya kebetulan? Atau takdir sedang bermain dengan perasaan yang belum selesai? Dian menatap keluar jendela kantor. Langit mulai gelap. Hatinya pun ikut muram. Pagi itu, kantor terasa sedikit lebih sibuk dari biasanya. Beberapa staf dari divisi HRD terlihat lalu lalang membawa berkas. Ada suasana berbeda yang tak biasa. Dian memerhatikan dari balik mejanya tanpa banyak bicara. Sambil meneguk kopi hangat, ia membuka email di laptop. Subjek: penyambutan manajer divisi operasional baru BP Benny. Tangan Dian refleks berhenti mengetik. Matanya membeku menatap layar. Nama itu muncul jelas dan terang. Manajer baru kita pindahan dari Surabaya. Katanya orangnya tegas tapi friendly. Gumam salah satu rekan kerjanya, Bu Yanti, yang duduk tak jauh dari meja Dian. Namanya Benny ya, kalau nggak salah. Dian hanya mengangguk pelan. Tak menjawab. Jantungnya berdetak tak karuan. Napasnya tertahan di tenggorokan. Dunia seakan melambat. Ia berusaha keras menata wajahnya agar tetap datar, tapi dalam hatinya, badai mulai bergemuruh. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di pelataran depan gedung. Dari dalam mobil itu, seorang pria turun dengan penuh percaya diri. Jas hitam, dasi abu-abu, rambut disisir rapi, dan langkah tegap penuh kesombongan. Senyum sinis tak lepas dari wajahnya. Ia menatap gedung megah tempatnya kini bekerja, lalu melirik jam tangan mewah di pergelangan kirinya. 15 menit lebih cepat, gumamnya dengan nada puas. Dari lantai 2, tepat di balik jendela kaca, Dian berdiri diam.
Tangannya mengepal. Ia mengenali pria itu meski sudah bertahun-tahun tak bertemu. Itu memang Benny, mantan suaminya. Ternyata benar. Tak ada perubahan berarti. Bahkan gaya berjalan dan senyuman sombongnya pun masih sama seperti terakhir kali ia melihatnya. Saat pria itu meninggalkan rumah tanpa sepatah kata pun. Dian tak tahu harus merasa apa. Marah? Sedih? Atau muak? Mungkin semuanya bercampur jadi satu. Tapi yang paling kuat adalah rasa heran. Kenapa pria itu kembali? Apa tujuan dia sekarang? Setelah jam menunjukkan pukul 9 tepat, seorang staf dari HRD datang ke lantai tempat Dian bekerja. Teman-teman, ini Pak Benny. Beliau akan jadi manajer operasional kita mulai hari ini. Mohon kerjasamanya ya. Benny berdiri di sampingnya, tersenyum dengan gaya yang sangat ia kuasai. Senyum superior. Halo semua. Nama saya Benny Ramadan. Saya sebelumnya menjabat sebagai kepala cabang di Surabaya. Senang bisa bergabung di sini. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Walau saya tahu pasti butuh waktu menyesuaikan dengan standar kerja saya yang cukup ketat. Beberapa staf tertawa kecil. Sebagian lain tampak canggung. Dian hanya menunduk dan sibuk dengan layar komputernya, berusaha tidak menarik perhatian. Namun, seakan waktu sedang mempermainkannya, suara itu menyapa. Kayaknya saya belum pernah lihat kamu sebelumnya, ujar Benny dengan nada santai, matanya menatap langsung ke arah Dian. Semua orang refleks menoleh ke arah wanita itu. Dian mendongak perlahan. Mata mereka bertemu. Seketika senyum Benny menghilang. Sorot matanya berubah. Wajahnya mendadak kaku. Ia tertegun, seolah tak percaya. Dian? Gumamnya dengan suara rendah. Dian hanya menatapnya datar, lalu kembali menunduk dan mengetik seperti tak terjadi apa-apa. Benny masih berdiri kaku. Wajahnya mendadak pucat. Ia tak mengira akan bertemu mantan istrinya di sini, apalagi dalam perusahaan ini. Beberapa staf mulai bertanya-tanya dalam hati, tapi tak satu pun berani membuka suara. Sudah, Pak. Biar saya lanjut dampingi Bapak ke ruangan, ujar staf HRD menyelamatkan suasana. Benny mengikuti langkah staf itu dengan pikiran melayang-layang. Di sepanjang koridor menuju ruang kerjanya, ia terus berpikir, apa yang sedang terjadi? Kenapa Dian ada di sini? Apa pekerjaannya? Kenapa bisa masuk ke perusahaan besar ini? Sesampainya di ruangannya, Benny langsung menutup pintu. Ia terduduk di kursi, membuka dasi, lalu menunduk. Dian kerja di sini? Bisiknya sendiri. Ia merasa otaknya berputar. Dunia yang tadinya ia kira sudah ia genggam, mendadak berguncang. Ia mengenal Dian sebagai wanita sederhana, biasa saja, tak punya latar belakang luar biasa. Tapi kini, wanita itu berada di dalam perusahaan besar. Bukan sebagai OB, bukan resepsionis, tapi duduk di area staf yang hanya diisi oleh orang-orang terpilih. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini begitu saja. Ia ingin tahu lebih. Beberapa hari setelahnya, Benny mulai mencari tahu. Ia pura-pura iseng bertanya ke staf lain soal siapa itu Dian. Oh, Dian? Dia kerja di bagian internal audit. Pinter banget. Anak muda yang rajin dan teliti. Katanya lulusan luar negeri, tapi orangnya rendah hati, jawab Bu Yanti. Lulusan luar negeri? Benny mengulang. Iya. Katanya sempat kuliah di Australia. Tapi dia nggak pernah cerita banyak soal keluarganya. Kayaknya anak orang berada deh, tapi nggak pernah sombong. Benny terdiam. Otaknya berputar lebih cepat. Dian? Kuliah di luar negeri? Lalu apa selama ini yang ia tahu? Bukankah wanita itu pernah bilang kalau ia berasal dari keluarga biasa? Atau, jangan-jangan selama ini Dian memang menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya? Rasa penasaran berubah menjadi keresahan. Ego Benny tercabik-cabik. Ia mulai merasa terancam. Seorang wanita yang dulu ia hina, tinggalkan, bahkan abaikan, kini duduk setara, bahkan bisa saja lebih tinggi, di perusahaan ini. Lalu sebuah pertanyaan menyeruak. Apa Dian tahu aku kerja di sini sebelum aku datang? Apa dia sengaja diam? Atau dia sedang merencanakan sesuatu? Sejak hari itu, Benny mulai sering memperhatikan Dian diam-diam. Ia perhatikan bagaimana Dian bekerja. Tenang, cerdas, dan tak pernah mencampur aduk urusan pribadi dengan profesionalitas.
Sikapnya terhadap Benny pun sangat formal dan dingin. "Selamat pagi, Pak," sapa Dian suatu hari saat mereka berpapasan. Benny mengangguk kaku. Hatinya makin tak nyaman. Ia mulai merasa kecil. Ia yang dulu sering meremehkan wanita itu, kini dibuat bungkam dengan sikap tenang dan tak tergoyahkan. Sementara dirinya, seperti pria panik yang sedang berusaha mencari pijakan di tanah yang semakin labil. Tak hanya itu, ego Benny terusik saat ia menyadari bahwa beberapa keputusan penting perusahaan ternyata harus melewati tangan Dian. Ia adalah pengawas anggaran internal. Bahkan lebih jauh lagi, ada bisik-bisik bahwa Dian adalah orang dalam. Tapi tidak ada yang berani menyebutkan siapa dia sebenarnya. Benny tahu ada sesuatu yang besar yang sedang disembunyikan wanita itu. Sesuatu yang perlahan akan mengguncang seluruh dunianya. Tapi ia belum sadar bahwa semua ini baru permulaan dari tamparan paling keras dalam hidupnya. Langkah Dian menyusuri koridor kantor pagi itu tenang seperti biasa. Sepasang high heels hitam mengiringi setiap gerakan anggunnya. Rambut hitam panjang yang digelung sederhana tampak kontras dengan blazer abu-abu muda yang membalut tubuh rampingnya. Banyak orang menatapnya kagum, tapi tak satu pun berani mendekat terlalu akrab. Mereka tahu Dian adalah pribadi yang selektif, bijak, dan sangat menjaga sikap. Di balik meja ruang kerjanya, ia membuka laptop. Satu folder khusus terbuka. Berkas-berkas laporan anggaran bulanan dari setiap divisi tersusun rapi. Namun ada satu file yang menjadi fokus utamanya pagi itu. Laporan divisi operasional tertanda Benny Ramadan. Dian menarik napas panjang. Jari-jarinya mengetik cepat, memeriksa data dengan teliti. Ia menemukan beberapa kejanggalan. Penggunaan anggaran yang terlalu besar untuk item-item kecil, pengeluaran yang tak jelas alurnya, dan laporan kerja staf yang seperti dikaburkan. Ia menarik satu kertas, mencocokkannya dengan data digital. Semakin ia baca, semakin jelas bahwa Benny masih menggunakan gaya lamanya. Mewah, asal keluarkan dana, tidak taat prosedur. Sama seperti ketika mereka dulu menikah. Semua dilakukan tanpa tanggung jawab. Masih seperti dulu, gumam Dian pelan. Namun tak ada emosi berlebihan di wajahnya. Hanya ketenangan yang mencurigakan. Wajah cantik itu tetap dingin, seakan menyimpan 1000 rencana. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor yang ia kenal baik. "Papa, bagaimana progres evaluasi untuk divisi operasional, sayang?" Dian menjawab cepat. "Ada beberapa ketidaksesuaian. Tapi biar aku kumpulkan bukti dulu sebelum mengambil keputusan." Ia mengunci layar ponsel. Di balik jabatannya sebagai auditor internal, tak ada satupun orang tahu bahwa ia adalah anak tunggal dari pemilik perusahaan ini. Selama bertahun-tahun, ayahnya memang melindunginya dari sorotan publik. Dian dibesarkan tanpa publikasi, tanpa pengumuman bahwa dia adalah pewaris tunggal. Bahkan sebagian besar karyawan, termasuk jajaran manajemen atas, tak pernah tahu kalau nyonya pemilik perusahaan yang disebut-sebut itu adalah wanita muda sederhana yang saban hari datang pagi, pulang malam, dan bekerja tanpa pamrih. Dan kini, mantan suaminya sendiri bekerja di bawahnya, tanpa sadar siapa wanita yang kini memegang kuasa di belakang layar. Benny duduk di ruangannya dengan wajah kesal. Sudah seminggu ini, ia merasa seperti dibayangi. Beberapa proposalnya ditolak. Laporan-laporannya dikembalikan dengan catatan revisi ketat. Bahkan keputusan kecil pun harus melalui pengecekan ekstra. Ia mulai gerah. "Ini audit macam apa? Padahal aku ini manajer." Gerutunya pelan sambil melemparkan berkas ke meja. Tak tahan, ia mendatangi ruangan Dian. "Toh, toh, masuk," sahut Dian dari dalam. Benny mendorong pintu. Wajahnya menahan emosi. "Bisa bicara sebentar?" tanyanya datar. Dian hanya mengangguk. "Silakan duduk, Pak Benny." "Kamu? Kenapa berkas saya ditolak terus? Ini sudah keempat kalinya." "Padahal itu semua sudah sesuai prosedur," ucapnya dengan nada mulai meninggi. Dian tetap tenang. Ia membuka laptop, menunjukkan layar berisi rincian anggaran. "Maaf, Pak. Ada beberapa item yang nilainya tidak sesuai standar. Misalnya, dana makan siang untuk rapat staf yang jumlahnya melebihi batas yang sudah disepakati dalam peraturan perusahaan." "Itu cuma makan siang. Hal biasa dalam dunia kerja," sanggah Benny. "Ya,
Tapi tidak dalam sistem kami. Perusahaan ini punya prinsip efisiensi dan transparansi. Saya hanya menjalankan tugas. Benny menatap Dian lama. Dalam hatinya, ia kesal karena tak bisa membentak. Di sisi lain, ia mulai curiga. Wanita ini terlalu tenang, terlalu rapi, bahkan seperti menguasai semuanya. Kamu berubah, gumamnya tiba-tiba. Dian hanya tersenyum. Orang memang harus berubah untuk menjadi lebih baik. Termasuk menyembunyikan siapa diri kamu sebenarnya. Benny menatap penuh arti. Dian menatap balik. Tapi kali ini, senyumnya menyimpan ketegasan. Saya rasa ini bukan tempat untuk membicarakan masa lalu, Pak Benny. Kita di sini sebagai rekan kerja. Fokus pada profesionalitas. Benny bangkit. Rasa frustrasinya memuncak. Tapi ia tahu tak bisa berbuat apa-apa. Baik. Tapi saya tidak akan tinggal diam. Saya akan pastikan saya mendapat posisi yang pantas di perusahaan ini, katanya sebelum keluar dari ruangan. Dian hanya mengangguk pelan. Silakan. Begitu pintu tertutup, ia bersandar ke kursinya. Satu sudut bibirnya terangkat. Bukan senyuman sinis, tapi sebuah penegasan. Bukan aku yang akan mempermalukanmu, Benny. Tapi dirimu sendiri yang akan membuka borokmu. Sore hari itu, Dian diundang menghadiri rapat bersama Dewan Direksi. Semua petinggi perusahaan hadir. Meski bukan rapat publik, namun setiap yang masuk ruangan tahu posisi Dian lebih dari sekadar auditor biasa. Direktur keuangan, kepala legal, serta ayahnya yang menyamar sebagai konsultan, hanya mengangguk ketika Dian memaparkan evaluasinya. Ia menjelaskan dengan rinci bagaimana divisi operasional yang kini dipimpin Benny mulai menunjukkan ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran. Dan berdasarkan rekam jejak Pak Benny di cabang sebelumnya, ada kecenderungan pemborosan yang sudah tercatat. Saya sarankan dilakukan audit menyeluruh bulan depan. Seisi ruangan hening. Salah satu direksi mengangguk. Setuju. Dian selalu teliti. Kalau dia sudah bicara, berarti itu bukan asal tuduhan. Ayah Dian tersenyum kecil. Bangga. Baik. Proses audit resmi akan dijadwalkan bulan depan. Pastikan tidak ada yang bocor ke bawah, kata sang direktur utama. Dian mengangguk. Ia tahu ini adalah awal dari rencana panjangnya. Ia tak akan menyentuh Benny secara langsung. Tapi ia akan membuka semua fakta, satu persatu, sampai pria itu sendiri terperangkap oleh kebodohannya. Seminggu kemudian, Benny makin frustasi. Beberapa proyek yang ia ajukan dibekukan. Bahkan stafnya mulai bicara belakang soal gaya manajemennya yang tidak cocok dengan visi perusahaan. Ia mulai merasa kehilangan kontrol. Suatu sore, ia bertemu salah satu staf senior bernama Pak Hendra, yang sudah lama bekerja di perusahaan. Pak Benny, sapa Pak Hendra. Saya dengar kabar katanya Anda sempat dekat dengan Bu Dian ya? Benny kaget. Kenapa nanya begitu? Pak Hendra tersenyum samar. Nggak apa-apa. Cuma sekadar saran aja. Pak, hati-hati kalau main-main sama Bu Dian. Beliau bukan staf biasa. Banyak orang yang nggak tahu siapa dia sebenarnya. Benny terdiam. Maksudnya? Pak Hendra hanya menepuk bahunya pelan. Saya pamit dulu, Pak. Dan pria tua itu pergi begitu saja, meninggalkan Benny dalam kebingungan dan kegelisahan yang makin besar. Dia mulai sadar bahwa mungkin selama ini, ia telah memasuki medan perang yang tak ia pahami sama sekali. Dan wanita yang dulu ia rendahkan, kini menjadi tembok kokoh yang siap menjatuhkannya tanpa menyentuh sedikit pun. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Gedung kantor hampir sepi. Hanya beberapa lantai yang masih menyala. Salah satunya lantai tempat ruang kerja Benny berada. Di balik pintu kacanya, terlihat sosok pria yang menunduk frustrasi, tangannya meremas rambut, dan berkas-berkas berserakan di meja. Ia menatap layar laptop yang penuh catatan audit. Ketidaksesuaian pengeluaran. Item tidak sesuai pengajuan. Proposal dibekukan sementara. Berulang kali matanya membaca laporan yang terasa seperti tamparan demi tamparan atas kelalaian dan sikap sombongnya selama ini. Tapi egonya masih terlalu tinggi untuk mengakui kesalahan. Apa maksud semua ini? Mau dijatuhkan? Sama siapa? Dian? Gumamnya lirih, penuh dendam. Ia kembali teringat ucapan Pak Hendra minggu lalu. Tentang Dian,
tentang siapa wanita itu sebenarnya. Tapi sampai sekarang, ia belum menemukan jawaban. Kenapa semua orang seperti takut padanya? Bisiknya sendiri. Ia mengambil ponsel, membuka media sosial perusahaan. Mencoba menelusuri siapa sebenarnya Dian. Tapi seperti biasa, tak ada informasi pribadi tentangnya. Bahkan akun LinkedIn Dian hanya menampilkan data formal, jabatan auditor internal, latar belakang pendidikan, dan beberapa penghargaan profesional. Semua sangat rapi, sangat terjaga. Ia mulai gelisah. Jauh lebih gelisah daripada saat audit diumumkan. Sementara itu, Dian berada di sebuah kafe langganan dekat kantor. Malam itu ia tak langsung pulang. Ia duduk sendiri, mengenakan sweater abu-abu dengan rambut dibiarkan tergerai, jauh dari kesan bosi yang selama ini ia tampilkan di kantor. Ia menyesap cappuccino, lalu membuka laptopnya. Di hadapannya terbuka laporan tambahan dari tim HR dan Finance. Semuanya mengarah ke satu hal. Selama 3 bulan terakhir, Benny telah menandatangani 12 transaksi yang berbau manipulasi. Bukan jumlah besar, tapi cukup untuk membuktikan bahwa ia tidak layak menduduki posisi manajer operasional. Dian tak langsung mengambil tindakan. Ia bukan tipe yang sembrono. Ia tahu, membongkar aib seseorang, apalagi mantan suami, butuh kehati-hatian dan strategi. Bukan karena ia masih punya perasaan, tapi karena ia tak mau dirinya terjebak pada permainan dendam yang membabi buta. Semuanya harus sesuai hukum, sesuai etika, sesuai sistem. Tapi dalam hati kecilnya, Dian mengakui, ada luka yang belum sembuh. Ia masih ingat jelas bagaimana Benny dulu memperlakukannya. Saat mereka masih menikah, Dian hanyalah istri biasa di mata Benny. Seorang wanita yang katanya membebani, tak tahu dunia bisnis, tak layak berada di levelnya. Padahal, sejak awal, Dian hanya memilih diam. Menjaga rahasia tentang siapa dia sebenarnya. Anak tunggal pemilik perusahaan besar yang kini memperkerjakan Benny. Dian menutup laptopnya perlahan. Tangannya mengepal di atas meja. Aku tak akan balas dengan emosi, batinnya. Tapi aku akan buat dia membuka matanya. Dengan caranya sendiri. Keesokan harinya, kantor dibuat heboh oleh satu pengumuman tak terduga. Auditor utama akan melakukan inspeksi mendadak di divisi operasional. Tak perlu waktu lama untuk semua orang tahu siapa yang dimaksud. Dian. Benny membacanya dengan wajah memucat. Ia belum siap. Ia tahu berkas-berkas yang disusunnya berantakan. Ia tahu, akan ada banyak pertanyaan yang tak bisa ia jawab dengan jujur. Ia langsung memanggil asistennya, menyuruh merapikan semua laporan. Tapi waktu terlalu sempit. Dalam 1 jam, Dian dan tim audit sudah tiba di lantai tempat divisi operasional berada. Dian melangkah masuk bersama 2 staf audit lain. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. Ia memeriksa satu persatu dokumen, sistem pengajuan, hingga laporan dari vendor. Benny berdiri gugup di dekatnya. Laporan konsumsi bulanan ini kelebihan 30% dari alokasi. Kenapa? Tanya Dian tanpa melihat wajah Benny. Karena waktu itu ada kegiatan tambahan, rapat luar kantor. Jawab Benny terbata. Tidak ada dokumen pendukung. Undangan? Notulen? Foto kegiatan? Dian menatapnya dingin. Belum saya lampirkan, dalihnya. Dian meletakkan berkas itu di meja, lalu menyodorkan daftar belanja operasional. Dan ini? Pembelian alat tulis yang jumlahnya 2 kali lipat dari bulan sebelumnya? Padahal jumlah karyawan tetap. Benny tak bisa menjawab. Matanya menunduk. Suara anak buahnya di belakang mulai berbisik pelan. Mal. Untuk pertama kalinya, ia merasa tak berkutik di hadapan wanita yang dulu ia remehkan. Setelah inspeksi selesai, Dian meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata tambahan. Tapi Benny tahu wanita itu sedang menyiapkan langkah berikutnya. 2 hari kemudian, Benny menerima surat resmi, surat panggilan klarifikasi oleh Komite Etik dan Audit. Ia mulai panik. Ia mencari cara untuk melobi. Tapi semua pintu seperti tertutup. Bahkan rekan sesama manajer pun bersikap dingin padanya. Ia mencoba menghubungi atasannya, namun dibalas singkat. Silakan hadiri rapat klarifikasi sesuai jadwal. Tidak bisa dinegosiasikan. Benny memandangi layar ponselnya. Tubuhnya lemas. Tak pernah ia bayangkan karirnya akan seperti ini. Hancur perlahan karena ulahnya sendiri.
Dan semua dimulai ketika ia meremehkan wanita itu. Wanita yang kini berdiri jauh di atasnya. Sementara itu, di ruang kerja pribadi Dian, seorang wanita paruh baya mengetuk pintu. Asisten pribadi ayahnya. Bu Dian, Pak Dirut ingin bertemu Anda sore ini di lantai atas. Katanya ada hal pribadi yang ingin dibahas. Dian mengangguk. Tak banyak bicara. Tapi dalam hatinya, ia tahu waktunya sudah dekat. Waktu untuk memperlihatkan siapa dirinya. Bukan untuk pamer, tapi untuk memberi pelajaran. Bahwa sombong, meremehkan, dan mempermainkan orang yang diam, bisa jadi awal dari kehancuran seseorang. Saat matahari sore merambat perlahan di balik jendela tinggi lantai atas gedung perusahaan itu, Benny berdiri di depan lift eksekutif. Ia menerima undangan dari seorang pria tua yang katanya, konsultan pribadi pemilik perusahaan. Ia tidak tahu bahwa di balik pintu besar ruang rapat pribadi itu, akan ada kenyataan yang mengguncang harga dirinya habis-habisan. Dan mantan istrinya, Dian, telah duduk di dalam, bersiap membuka tabir selama ini. Langkah kaki Benny terdengar berat dan ragu ketika melintasi karpet tebal menuju ruang pertemuan eksekutif di lantai tertinggi. Selama ia bekerja di perusahaan ini, tak sekalipun ia pernah dipanggil ke ruang itu. Kabarnya, hanya pemilik dan segelintir orang kepercayaannya yang boleh masuk ke sana. Ia menatap pintu kayu berlapis kaca buram bertuliskan huruf timbul, Private Executive Meeting Room. Tangannya sempat gemetar saat hendak memutar gagang pintu. Ia tarik napas dalam-dalam, menegakkan bahu, mencoba mempertahankan sisa-sisa kesombongan yang belum tercerabut dari dalam dirinya. Saat pintu terbuka, pandangannya langsung tertuju pada dua sosok yang duduk santai di ujung meja panjang. Seorang pria tua berkemeja putih elegan, berwibawa dan berkarisma, menatapnya dengan senyum tenang. Di sebelahnya duduk seorang wanita yang sangat ia kenal, Dian, mantan istrinya. Benny terdiam. Napasnya tertahan. Dian tidak mengenakan jas formal seperti biasanya. Ia hanya memakai blus hitam polos dan celana panjang putih. Sederhana, namun aura wibawanya justru semakin terasa. Ia menoleh, menatap Benny datar. Tatapan yang tidak asing. Tatapan seorang wanita yang tidak sedang bermain-main. Silakan duduk, Benny, kata pria tua itu. Benny perlahan duduk, jantungnya berdetak tak karuan. Perkenalkan, saya Hario Setiawan. Mungkin Anda tidak mengenal saya secara langsung, tapi saya pemilik perusahaan tempat Anda bekerja selama ini, ucap pria itu tenang. Benny terdiam, nyaris tak percaya dengan apa yang didengarnya. Saya juga ayah dari wanita yang duduk di sebelah saya ini, lanjutnya sambil melirik Dian. Benny langsung menoleh. Matanya membelalak. Dian hanya mengangguk pelan. Selamat malam, Pak Benny. Semoga Anda tidak keberatan kami mengundang Anda ke sini. Ada beberapa hal penting yang perlu kami bicarakan. Tubuh Benny kaku. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Saya tidak tahu, gumamnya pelan. Ya, kami tahu Anda tidak tahu, potong Pak Hario pelan tapi tajam. Anda terlalu sibuk membangun ilusi bahwa Anda orang besar. Bahkan sempat mengaku-ngaku sebagai pemilik perusahaan ini di beberapa forum. Benar begitu? Benny tercekat. Itu hanya bercanda, Pak. Lucu ya bercandanya. Sampai beberapa klien baru pun percaya Anda benar-benar pemilik perusahaan ini. Sambung Dian tenang. Benny menunduk. Wajahnya merah padam. Kami bukan di sini untuk mendengarkan alasan. Tim kami telah memverifikasi setiap laporan. Termasuk transaksi mencurigakan yang Anda setujui, serta beberapa kontrak vendor yang tidak sesuai SOP. Jelas Pak Hario sambil menyerahkan berkas-berkas. Benny tak sanggup membaca. Matanya buram. Dunia terasa berputar. Kami akan memberi Anda kesempatan menjelaskan semuanya dalam sidang etik minggu depan. Namun hari ini, kami ingin mengatakan satu hal penting. Jangan pernah meremehkan siapapun hanya karena Anda merasa lebih tinggi darinya, ujar Pak Hario tajam. Benny terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa membela diri. Dan tentang saya, Dian akhirnya bicara. Saya memang pernah jadi istri yang kamu anggap tidak tahu apa-apa. Kamu mencemooh latar belakangku, menganggapku hanya beban, hanya wanita biasa yang beruntung bisa menikah denganmu. Benny menatap Dian. Ada sesal di matanya. Tapi lidahnya keluh. Kamu bahkan tak pernah bertanya siapa aku. Kamu terlalu sibuk mengangkat dirimu sendiri.
tanpa sadar sedang menginjak wanita yang selama ini kamu remehkan. Dian berdiri perlahan, menatap mata Benny dalam-dalam. Sekarang kamu tahu siapa aku. Tapi sayangnya, sudah terlambat. Benny ingin bicara. Tapi tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Dian melangkah keluar ruangan, membiarkan ayahnya menyelesaikan percakapan. Pintu tertutup. Suasana hening. Pak Haryo melipat tangannya di atas meja. Kami tak akan mempermalukanmu di depan umum, Benny. Tapi kami akan bertindak sesuai aturan. Keadilan tidak selalu berarti membalas dengan dendam. Tapi memastikan yang salah tidak mengulangi lagi kesalahannya. Benny hanya bisa mengangguk. Napasnya berat. Malam itu, Benny pulang ke apartemennya dengan langkah gontai. Dunia seakan berubah arah. Dulu ia pikir ia bisa berdiri di atas segalanya, termasuk mantan istrinya. Tapi malam ini, kenyataan menamparnya keras. Di kamarnya, ia duduk memeluk kepala. Memandang pantulan wajahnya di cermin. Dian, selama ini kamu, aku yang buta, bisiknya. Ia teringat semua ucapannya dulu. Setiap hinaan, ejekan, dan penolakan terhadap nasihat Dian. Wanita itu sabar. Terlalu sabar. Dan kini, kesabaran itu telah berubah menjadi pelajaran paling pahit dalam hidupnya. Dian kembali ke ruang kerjanya malam itu. Ia duduk sendiri, menyalakan lampu meja. Raut wajahnya tenang, tapi hatinya bergejolak. Ia tidak bahagia atas kehancuran Benny. Tidak juga puas. Tapi ada semacam kelegaan dalam hati. Kelegaan karena akhirnya Benny melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Ia menatap layar laptop yang menampilkan grafik laporan investigasi. Tangannya bergerak membuka file baru. Ia menuliskan satu kalimat pembuka. Kebenaran tak harus diteriakkan. Cukup dibuktikan. Benny terbangun dengan kepala pening. Seluruh isi pikirannya berputar tentang pertemuan semalam. Rasanya seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Ia tak sanggup membuka tirai jendelanya. Cahaya pagi hanya akan menyakitkan matanya yang sembab karena begadang. Ia duduk di ujung ranjang, mengenakan kaos yang kusut dan celana bahan bekas kerja. Di meja ada secangkir kopi dingin yang tak disentuh. Ia tak punya selera untuk apapun hari ini. Telepon genggamnya berdering beberapa kali, tapi ia tak peduli. Ia tahu itu dari kantor. Atau dari rekan-rekan yang mulai tahu kabar dirinya dipanggil langsung oleh pemilik perusahaan. Hari ini seharusnya ada rapat besar bersama investor asing. Biasanya ia akan tampil percaya diri, mengatur gaya bicara dan postur tubuh agar terlihat dominan. Tapi hari ini, ia bahkan tidak sanggup bercermin. Tak lama kemudian, telepon rumah berbunyi. Suara dari resepsionis apartemen memanggilnya karena ada seseorang yang mengirimkan dokumen untuknya. Tanpa semangat, ia turun ke lobi. Petugas memberikannya satu map tebal berlogo resmi perusahaan. Di atasnya tertulis namanya lengkap. Sesampainya di kamar, ia membukanya. Isinya adalah laporan resmi dari Dewan Etik Internal dan tim keuangan perusahaan. Semua dugaan penyalahgunaan jabatan dan pengakuan palsu tercatat di sana. Tapi satu lembar paling atas membuatnya berhenti bernapas. Surat pemutusan hubungan kerja dengan hormat tanpa kompensasi. Tangannya gemetar. Ia jatuh terduduk di lantai. Seluruh tubuhnya seperti dihantam palu godam. Wajahnya menegang. Pikirannya melayang ke berbagai tempat. Ke masa-masa ia mencemooh Dian, saat ia menyebut wanita itu hanya sebagai istri yang bergaya kampungan. Saat ia menghardik Dian karena membandingkan dirinya dengan pria-pria lain yang lebih sukses. Kini semua perkataannya berbalik menjadi kutukan. Ia dipecat tanpa kompensasi. Sementara itu di kantor pusat, Dian tengah mengawasi dari balik kaca besar ruang kerjanya yang menghadap langsung ke jalan raya. Ia melihat deretan kendaraan yang lalu lalang seperti potongan-potongan kisah hidup yang berlalu. Tangannya bergerak membuka laptop, memeriksa surat pengesahan dari ayahnya yang sudah menandatangani dokumen pemutusan kerja Benny. Ia tidak tersenyum. Tidak juga menangis. Salah satu manajer divisi mengetuk pintu ruangannya. Bu Dian, maaf mengganggu. Kami sudah dapat konfirmasi bahwa Bapak Benny telah menerima dokumen itu secara langsung. Terima kasih, jawab Dian singkat. Manajer itu menatap Dian sejenak sebelum keluar. Ada sorot simpati di matanya. Tapi ia tahu, Dian tidak butuh itu. Ia hanya ingin tenang. Beberapa detik kemudian,
Layar ponsel Dian menyala. Sebuah pesan dari nomor yang tak disimpannya lagi. Dian, aku minta waktu untuk bicara. Sekali saja. Kumohon. Dian menatap layar itu lama. Ia tidak langsung menjawab. Tapi ia tahu, cepat atau lambat, Benny akan datang menemuinya. Sore harinya, benar saja. Di depan gerbang kantor, Benny berdiri dengan wajah lusuh. Bajunya berantakan, rambutnya tidak tersisir, dan tubuhnya sedikit membungkuk. Satpam sudah melarangnya masuk karena namanya tak lagi terdaftar sebagai karyawan. Pak Benny, maaf, Anda sudah tidak bisa masuk ke dalam. Ini perintah atasan. Aku cuma mau bicara sebentar sama Dian. Kumohon, hanya 5 menit. Maaf, Pak. Kami hanya menjalankan tugas. Beberapa staf lain mulai berdatangan, memperhatikan situasi dari kejauhan. Benny berdiri canggung. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil. Semua mata seperti menertawakannya. Dahulu, ia yang berdiri tinggi, kini harus memohon kepada satpam yang dulunya sering ia abaikan. Di atas, dari jendela kaca, Dian menyaksikan semuanya. Ia menarik napas, lalu mengambil ponsel. Kau bisa menemuiku. Tapi bukan di sini. Aku tidak ingin karyawan lain kehilangan fokus karena masa lalu. Tunggu aku di kafe lantai dasar. 20 menit. Benny duduk di pojok kafe, tangan gemetar menggenggam cangkir teh. Ia bahkan tak menyentuhnya. Ketika langkah kaki Dian terdengar mendekat, ia langsung berdiri. Dian tidak menunjukkan ekspresi. Ia duduk di hadapannya, menatap Benny tenang. Kau ingin bicara? Tanya Dian tanpa basa-basi. Benny menunduk. Aku hanya ingin minta maaf. Dian diam. Aku tahu aku sudah menghancurkan semuanya. Aku menyesal, sangat menyesal. Dian, aku buta. Aku terlalu sombong. Aku terlalu tinggi hati untuk mengakui bahwa selama ini kaulah yang jauh lebih kuat dariku. Sekarang kau sadar? Iya. Dan aku sadar itu terlambat. Tapi, aku mohon, jangan hukum aku seperti ini. Dian menatap mata Benny, dingin. Jangan hukum? Benny, ini bukan hukuman. Ini hanya konsekuensi. Aku tidak membalas dendam. Aku hanya membiarkanmu merasakan akibat dari tindakanmu sendiri. Benny ingin menyanggah, tapi tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Aku tak ingin kau hancur, Benny, tapi aku juga tidak bisa lagi menjadi tempat kau meletakkan beban kesombonganmu. Aku sudah cukup menanggung itu selama menjadi istrimu. Aku masih mencintaimu. Dian tertawa kecil, getir. Cinta? Setelah semua yang kau ucapkan dulu? Setelah kau katakan aku tidak pantas mendampingimu? Setelah kau tertawa saat aku hanya pakai gamis batik ke pesta rekan kerjamu? Benny menutup wajah dengan kedua tangannya. Aku benar-benar bodoh. Dan sekarang kau tahu siapa aku. Tapi bukan soal itu, Ben. Aku ingin kau belajar menghargai orang dari siapa mereka sebenarnya. Bukan dari penampilan, bukan dari status. Aku anak tunggal dari pemilik perusahaan ini, benar. Tapi bahkan kalau aku hanya sekretaris biasa pun, kau tetap tak berhak memperlakukan perempuan sepertiku dengan hinaan. Hening. Kafe terasa sunyi. Seperti waktu membeku. Aku akan pergi dari kota ini, ucap Benny lirih. Aku terlalu malu. Semua sudah tahu. Semuanya. Itu pilihanmu, jawab Dian datar. Benny berdiri. Ia menatap Dian terakhir kali. Mata mereka saling bertaut. Tapi tak ada lagi kata yang bisa menjembatani semua kesalahan itu. Dian tidak menghalangi. Tidak juga menyuruhnya pergi. Ia hanya diam, membiarkan laki-laki itu pergi dengan luka yang ia ciptakan sendiri. Malam harinya, Dian duduk di balkon apartemennya. Ia menatap langit kota yang gelap, tapi penuh lampu. Kota yang selalu bergerak, tak peduli siapa yang jatuh atau bangkit. Ia membuka buku jurnal pribadinya. Menulis satu kalimat lagi. Kadang luka bukan untuk dilawan, tapi untuk dikenang agar kita tak jatuh di tempat yang sama. Sudah 2 minggu berlalu sejak pertemuan terakhir antara Dian dan Benny di kafe lantai dasar. Meski hari-hari terus berjalan, dan pekerjaan di kantor makin menumpuk seiring beberapa divisi yang harus direstrukturisasi, bayang-bayang laki-laki itu masih sesekali muncul dalam pikiran Dian.
Bukan karena rindu. Jauh dari itu. Tapi karena luka yang sempat membekas masih terasa. Seperti goresan yang perlahan mengering tapi belum sepenuhnya sembuh. Dian menyibukkan dirinya dengan berbagai agenda rapat. Ia bertemu dengan para mitra, mengatur ulang struktur perusahaan, dan duduk dalam diskusi panjang bersama tim legal. Ia ingin memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk menyerang nama baik perusahaan atau nama baik dirinya pribadi. Tapi meski semua terlihat terkendali, malam-malam Dian masih dihantui perasaan ganjil. Ia tak pernah menyangka, pertemuan kembali dengan Benny bisa mengguncang hatinya seperti itu. Bukan karena cintanya masih ada, tapi karena luka itu begitu dalam, bahkan setelah segalanya terbuka, masih ada bagian dari dirinya yang ingin berteriak, ingin menangis, ingin mengutuk hari ketika ia memutuskan menikah dengan Benny. Namun bukan Dian jika ia membiarkan emosi mengendalikan dirinya. Malam itu, ia duduk di ruang kerja apartemennya. Di hadapannya, tumpukan berkas laporan keuangan. Tapi perhatiannya justru tertuju pada sebuah kotak kecil berwarna coklat tua di pojok rak. Ia bangkit dan mengambilnya perlahan. Di dalam kotak itu, tersimpan foto-foto lama. Beberapa di antaranya adalah foto pernikahan dirinya dengan Benny. Saat keduanya masih muda, masih percaya pada dongeng cinta, masih buta akan realita. Ia mengeluarkan satu lembar foto yang paling membuatnya tercekat. Foto saat ia dan Benny tersenyum di bawah lampu taman, hanya beberapa hari setelah pernikahan. Wajah mereka tampak bahagia, tapi kini bagi Dian, semua itu terasa seperti sandiwara. Senyum Benny yang dulu membuatnya hangat, kini hanya meninggalkan rasa getir. Ia memandang foto itu lama, lalu membakarnya perlahan di atas lilin aromaterapi yang biasa ia gunakan. Api menjilat tepi kertas, mengubah senyum itu menjadi abu. Ia menatap bara api tanpa berkedip, sampai lembar itu benar-benar lenyap. Di tempat lain, Benny hidup dalam kekacauan. Setelah pemecatannya, ia sempat menghilang dari lingkaran pergaulan. Teleponnya penuh dengan pesan dari rekan kerja yang penasaran, keluarga yang bertanya-tanya, dan beberapa wanita yang dulu memuja posisinya. Tapi tak satu pun ia balas. Ia kini tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Jauh dari hingar-bingar pusat bisnis. Tidak ada lagi seragam kerja yang rapi. Tidak ada mobil perusahaan. Tidak ada asisten pribadi. Yang tersisa hanya dirinya sendiri, dan bayang-bayang kegagalannya. Setiap hari ia mencoba mencari pekerjaan baru. Tapi reputasinya sudah tersebar. Beberapa HRD bahkan langsung menolaknya begitu mendengar namanya. Dunia bisnis ternyata lebih kecil dari yang ia kira. Dalam sekejap, ia menjadi contoh kegagalan yang diperbincangkan di ruang-ruang rapat. Malam-malamnya diisi dengan kesepian. Tak ada teman sejati yang benar-benar peduli. Hanya dirinya, dinding kosong, dan rokok yang terus menyala tanpa henti. Di suatu malam, saat hujan turun deras, Benny duduk di depan jendela, menatap tetesan air yang turun perlahan. Ia meraih ponselnya, lalu membuka pesan terakhirnya dengan Dian. Belum terhapus. Ia membacanya berulang kali. Kata-kata Dian masih menusuk. Aku tidak membalas dendam. Aku hanya membiarkanmu merasakan akibat dari tindakanmu sendiri. Ia tak bisa tidur. Matanya basah, bukan karena tangis, tapi karena beban malu yang tak bisa ia ceritakan ke siapapun. Ia hanya ingin sekali saja kembali ke masa lalu. Ingin menarik ucapannya yang menyebut Dian, kampungan. Menarik sikap sombongnya saat ia memperkenalkan wanita lain sebagai pasangannya dalam acara kantor. Tapi waktu tak pernah memberi kesempatan kedua. Suatu pagi, Dian menerima undangan dari komunitas pengusaha muda. Mereka akan mengadakan seminar besar dengan tema, Kepemimpinan Perempuan di Dunia Korporasi. Dian diminta menjadi pembicara utama. Ia sempat ragu. Tapi ayahnya mendukung penuh. Sudah saatnya kau bersuara, Nak. Ucap ayahnya dalam pertemuan makan malam. Selama ini kau selalu menahan diri. Tapi dunia bisnis tak hanya butuh kerja keras. Dunia juga butuh cerita tentang bagaimana kita bertahan dari luka dan tumbuh lebih kuat. Dian mengangguk pelan. Ia tahu, ini bukan hanya tentang dirinya. Ini tentang mewakili banyak perempuan yang selama ini dibungkam. Yang pernah dianggap remeh. Yang pernah dilecehkan hanya karena mereka memilih tampil sederhana atau berpakaian sopan. Yang pernah disakiti oleh orang yang katanya mencintai mereka. Hari seminar pun tiba. Dian berdiri di podium,
mengenakan blazer hitam elegan dengan jilbab warna pastel. Ruangan dipenuhi ratusan peserta, termasuk media, pengusaha muda, dan tokoh-tokoh bisnis senior. Ia membuka presentasinya dengan tenang, tapi isi pidatonya mengejutkan banyak orang. Dulu saya pernah diremehkan oleh orang yang saya cintai. Ia mengatakan saya tidak layak berada di tempat tinggi, hanya karena saya tidak berdandan mewah. Hanya karena saya datang dari rumah yang sederhana. Padahal dia tidak tahu, saya justru datang dari keluarga yang membangun perusahaan ini. Seluruh ruangan hening. Kesombongan adalah racun di dunia kerja. Ketika seseorang lebih sibuk membanggakan dirinya, ia lupa untuk belajar. Ia lupa bahwa kesuksesan bukan tentang suara paling keras, tapi tentang sikap paling rendah hati. Semua tepuk tangan. Tapi di pojok ruangan, seorang laki-laki berdiri diam, mengenakan jaket lusuh dan celana jeans. Matanya berkaca-kaca. Itu Benny. Ia datang diam-diam. Duduk di belakang. Tidak diundang. Tidak diketahui siapapun. Tapi ia ingin melihat sendiri bagaimana perempuan yang dulu ia hina kini berdiri lebih tinggi darinya. Sore itu, usai seminar, saat semua tamu bubar, Benny berdiri di depan pintu keluar. Dian lewat bersama ayahnya dan timnya. Pandangan mereka bertemu. Tapi kali ini, tidak ada lagi kata. Dian hanya menatapnya sebentar, lalu berjalan lewat tanpa menoleh lagi. Dan untuk pertama kalinya, Benny tidak mengejarnya. Ia tahu, kisah mereka sudah berakhir. Bukan karena kebencian, tapi karena waktu telah menghapus harapan yang dulu pernah mereka sematkan bersama. Langkah Dian melambat saat mobilnya mulai keluar dari pelataran hotel tempat seminar tadi diadakan. Matanya menatap kosong ke arah jendela mobil, seolah masih bisa melihat bayangan Benny berdiri di tepi pintu keluar, mengenakan jaket lusuh, wajahnya pucat seperti baru saja kehilangan dunia. Namun Dian tidak ingin lagi mempertahankan rasa iba. Perasaan itu sudah ia kubur sejak malam ketika dirinya ditinggalkan demi wanita lain. Sejak dirinya dianggap tidak pantas, tidak layak, hanya karena ia memilih hidup sederhana, tidak menonjolkan siapa orang tuanya. Sejak semua harga dirinya diinjak atas nama cinta. Dian tahu, luka yang ia alami bukan luka kecil. Itu luka yang menancap dalam, bahkan lebih dalam dari sekadar penghinaan atau pengkhianatan. Itu luka yang mengubah caranya memandang kepercayaan, yang membentuk dinding tinggi dalam dirinya, dan membuatnya lebih selektif terhadap siapapun yang mencoba mendekat. Mobil melaju pelan menembus sore Jakarta yang ramai. Saat itulah ponselnya bergetar. Pesan dari asistennya masuk. Ibu Dian, laporan hasil evaluasi divisi keuangan sudah saya email. Juga, tadi ada surat lamaran masuk dari Benny Ramadan. Ia melamar sebagai analis data freelance. Apakah perlu saya proses atau tolak langsung? Jantung Dian berdenyut cepat. Tangannya terhenti beberapa detik sebelum akhirnya ia mengetik balasan. Biarkan dulu. Jangan diproses, tapi jangan ditolak. Saya ingin melihat lebih jauh. Ia meletakkan ponsel di samping, lalu menarik napas panjang. Ia tidak ingin membalas dendam. Tapi ia juga tidak akan memberi ruang untuk orang yang sudah menjatuhkannya sedalam itu kembali masuk ke hidupnya dengan mudah. Sementara itu, Benny duduk termenung di kamar kontrakannya. Di hadapannya, layar laptop menyala dengan lambang perusahaan tempat Dian bekerja. Dulu ia mengaku sebagai pemilik, kini bahkan untuk melamar kerja saja harus menunggu belas kasihan. Ia tahu Dian sudah tahu semuanya. Bahkan mungkin dari awal. Tapi ia tak menyangka perempuan itu akan bangkit sedemikian tinggi. Dulu ia pikir Dian hanya gadis desa yang beruntung bisa dinikahinya. Kini ia tahu, justru dirinya lah yang beruntung dulu pernah mendapat tempat di hati seorang seperti Dian. Tapi semua itu sudah terlambat. Ia hanya bisa berharap ada secercah ruang, entah itu sebagai staf kecil atau sekadar tenaga lepas. Apapun. Ia tidak sedang mencari pengampunan. Ia hanya ingin bertahan hidup. Dunia sudah begitu sempit untuknya. Dan saat ini hanya perusahaan itu yang masih membuka pintu sedikit saja. Benny membuka dompet kulit tipis miliknya. Di dalamnya terselip foto lama, ia dan Dian saat berbulan madu di puncak. Wajah Dian polos, tersenyum lembut, menyandarkan kepalanya di bahunya.
Ia sendiri memeluk Dian dengan wajah bahagia. Ia menutup dompet itu perlahan. Dan untuk pertama kalinya, air matanya jatuh diam-diam. Ia tidak pernah membayangkan bisa berada di titik ini. Dulu, ia merasa dunia ada di tangannya. Kini, semuanya runtuh. Dan satu-satunya hal yang masih bisa ia lakukan adalah menunggu. Menunggu keputusan perempuan yang dulu pernah ia rendahkan. Hari berikutnya, Dian datang ke kantor lebih pagi dari biasanya. Ia duduk di ruangannya sambil menatap berkas lamaran Benny. Resume itu terlihat rapi. Kualifikasinya memang tidak buruk. Tapi bukan itu yang mengganggu pikirannya. Yang mengganggunya adalah, haruskah ia membuka pintu yang sudah ia tutup rapat? Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi, memandang langit-langit, lalu menekan tombol interkom. Asisten, tolong undang pelamar atas nama Benny Ramadan untuk datang wawancara langsung. Tapi jangan bilang kalau saya yang akan mewawancarainya. As you wish, Bu Dian. Pukul 10 tepat, pintu ruang interview terbuka. Benny masuk dengan langkah ragu. Ia mengenakan kemeja biru tua dan celana hitam. Tidak seperti biasanya. Wajahnya lebih kurus. Matanya sayu. Tapi ia tetap mencoba tersenyum sopan kepada resepsionis dan staf yang mengantarnya. Silakan duduk. Interviewer akan segera datang, ucap salah satu staf. Benny duduk dengan punggung tegak. Tangannya berkeringat. Ia tidak tahu siapa yang akan mewawancarainya. Tapi entah kenapa, hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Seorang wanita masuk sambil membawa tablet. Benny menoleh. Matanya membelalak. Dian. Langkah Dian tenang. Ekspresinya datar. Ia duduk di hadapan Benny, menatapnya sejenak tanpa kata. Kamu melamar ke sini? Benny menunduk sejenak. Iya, saya. Saya tidak tahu harus kemana lagi. Kenapa kamu tidak kembali ke tempat kerjamu yang lama? Tanya Dian sambil membuka berkas di hadapannya. Benny menghela napas. Saya dipecat. Reputasi saya hancur. Dan saya tahu, saya yang salah. Tapi saya butuh pekerjaan. Saya tidak berharap apa-apa selain kesempatan. Dian menatapnya tajam. Kesempatan? Setelah semua yang kamu lakukan dulu? Benny diam. Kamu tahu, lanjut Dian, dulu kamu berdiri di sini sebagai pria sombong yang memperkenalkan perempuan lain di hadapan saya. Kamu bilang saya kampungan. Kamu bilang saya tidak pantas. Sekarang kamu datang dengan muka yang sama, meminta pekerjaan dari saya. Benny mengangkat wajahnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi ia tidak membela diri. Tidak juga menangis. Ia hanya diam. Pasrah. Jawab satu pertanyaan. Benny, kata Dian tegas. Apa yang kamu pelajari dari semua ini? Benny menelan ludah. Suaranya pelan namun jelas. Saya belajar bahwa harga diri bukan didapat dari status atau jabatan. Tapi dari cara kita memperlakukan orang lain. Saya salah besar. Saya menyesal. Dan saya tahu, mungkin saya tidak pantas dimaafkan. Tapi saya benar-benar minta maaf. Dian menatapnya lama. Tidak menjawab. Ia kemudian bangkit dari duduknya dan menatap keluar jendela. Aku akan pertimbangkan. Tapi bukan karena rasa iba. Benny, kalau kau diterima kerja di sini, itu bukan karena aku kasihan. Tapi karena kau memang pantas bekerja keras untuk memperbaiki hidupmu. Tidak lebih. Dan jangan pernah berharap lebih dariku. Benny mengangguk. Saya mengerti. Baik. Interview selesai. Dian keluar dari ruangan tanpa menoleh lagi. Sementara Benny masih duduk, merasa seperti habis diguyur badai. Tapi anehnya, di balik semua itu, ia merasa sedikit lega. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan makna kata merendah. Di lift, Dian berdiri diam. Tangannya mengepal pelan. Wajahnya tetap tenang. Tapi dadanya penuh gejolak. Bukan karena dia masih mencintai Benny. Tapi karena akhirnya, dia berhasil berdiri di atas luka itu. Dan tidak roboh. Dian menatap secari kertas di mejanya. Surat keputusan hasil interview Benny terletak di depan. Ia sudah menghabiskan berjam-jam memikirkan langkah terbaik. Memutuskan sesuatu yang tak hanya berpengaruh pada perusahaan, tapi juga pada dirinya sendiri. Pikirannya teringat kembali pada masa lalu.
Ketika ia masih muda, penuh harap dan mimpi. Ketika ia percaya bahwa cinta akan menyembuhkan segala luka. Namun kenyataan berkata lain. Cinta bisa menjadi duri jika salah dipelihara. Tapi kini, dengan segala pengalaman, Dian tahu apa yang harus dilakukan. Bukan sekadar soal membalas dendam, tapi soal memberi pelajaran hidup, bahwa kebesaran hati adalah kekuatan sebenarnya. Ia menarik napas panjang dan menulis keputusan. Benny Ramadan diterima sebagai analis data freelance. Masa percobaan 6 bulan. Evaluasi akan dilakukan secara berkala. Saya berharap, dengan kesempatan ini, dia bisa membuktikan dirinya tanpa harus lagi merendahkan orang lain. Surat itu ia tanda tangani dan kirimkan ke bagian HRD. Benny menerima kabar itu di kamar kontrakannya. Saat membaca email, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, kesempatan ini bukan hadiah. Ini ujian terberat dalam hidupnya. Ia mengangguk pelan, bertekad untuk berubah. Hari-hari berikutnya, Benny bekerja keras. Ia datang tepat waktu, melakukan tugas dengan teliti, dan menunjukkan sikap rendah hati yang selama ini ia abaikan. Tidak ada lagi kata-kata sombong, tidak ada lagi tingkah yang menyakitkan. Dian mengamati dari jauh. Kadang ia masih teringat luka lama, tapi perlahan rasa itu berubah menjadi kekuatan. Ia belajar memaafkan bukan untuk Benny, tapi untuk dirinya sendiri. Pada suatu sore, saat matahari mulai merunduk di ufuk barat, Dian berjalan keluar gedung kantor. Ia bertemu dengan Benny di lobi. Benny menghampiri dengan langkah mantap. "Terima kasih, Dian," ucapnya dengan suara pelan namun tulus. "Kesempatan ini berarti lebih dari yang kau tahu." Dian tersenyum tipis. "Ini bukan tentang aku atau kamu, Benny. Ini tentang bagaimana kita memilih untuk menjadi manusia. Kalau kau berhasil, itu adalah kemenanganmu sendiri." Benny mengangguk. "Aku tidak akan mengecewakanmu." Mereka berpisah dengan pandangan yang berbeda dari dulu. Kini, tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Hanya dua manusia yang belajar untuk bangkit dari jatuh. Di balik layar, ayah Dian mengamati putrinya dengan bangga. Ia tahu, perjalanan itu belum berakhir. Tapi langkah Dian sudah lebih kuat. Ia sudah menjadi wanita yang tidak hanya bisa membangun bisnis, tapi juga membangun hatinya sendiri.